Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang soleh-solehah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, hari ini Ustazah bersama dengan Hana. Assalamualaikum Hana. Hari ini kita mau baca buku, betul. Judulnya masih tentang yang kemarin teman-teman, melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang akhlak yang tercela. Nah, kalau dua seri cerita sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya hasad dan sombong. Sekarang kita akan menyimak cerita tentang yang namanya namimah. Ya, Hana. Apa itu namimah, Hana? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini kita buka, oke. Nah, ini dia pelajaran namimah, pelajaran yang ketiga. Nah, seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman. Ini namanya Huzaifah bin Yaman. Jadi nama anaknya Huzaifah, nama abinya Yaman. Nah, beliau bercerita ada seorang laki-laki yang suka sekali melakukan namimah. Maka Huzaifah radhiyallahu an berkata kepadanya bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulul jannata namamun. Oke, di sini ada yang cantik. Wah, tidak masuk surga orang yang suka melakukan namimah. Nah, teman-teman, apa sih namimah itu? Teman-teman yang dirahmati Allah, tentunya teman-teman di rumah pasti ya punya rahasia ya. Harus punya rahasia enggak? Nah, yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah, atau rahasia itu cuma dikasih tahu ke orang lain yang kita percaya saja. Nah, teman-teman, sahabat yang menyampaikan hadis tadi adalah seorang yang sangat dipercayai oleh Rasulullah SAW. Sahabat itu bernama Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Nah, Huzaifah bin Yaman itu dijuluki dengan Sohibu Asir atau pemilik rahasia, karena Rasulullah SAW sering menceritakan berbagai rahasia kepadanya. Nah, jadi Huzaifah itu teman-teman diceritakan oleh Rasulullah rahasia beliau. Nah, karena Huzaifah ini adalah orang yang bisa dipercaya teman-teman. Hana, enak sholatnya. Hana makannya pakai tangan kanan ya teman-teman ya. Nah, tahu nggak? Huzaifah bin Yaman itu bukan hanya sekedar dipercaya Rasulullah SAW, tetapi beliau juga seorang sahabat yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan buruk agar dia dapat menjauhkan diri darinya. Jadi Huzaifah itu nanya ke Rasulullah, apa saja sih perbuatan-perbuatan yang buruk supaya anak terhindar dari perbuatan-perbuatan itu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ini dilahirkan di kota Madinah. Ayahnya berasal dari Mekah, sedangkan ibunya dari Madinah. Jadi Huzaifah radhiyallahu anhu bisa disebut sebagai kaum Muhajirin ataupun kaum Ansor. Namun Huzaifah radhiyallahu anhu lebih memilih untuk disebut sebagai kaum Ansor. Kaum Ansor. Karena memang sejak kecil Huzaifah bin Yaman itu tinggal di Madinah. Nah, jadi teman-teman, kalau orang yang tinggal di Madinah itu disebut sebagai kaum Ansor. Iya, ini namanya Huzaifah. Itu tembok. Oke, lanjut ya. Nah, ini ceritanya. Huzaifah bin Yaman. Iya, Huzaifah bin Yaman seorang sahabat yang sangat cerdik. Iya, ini temannya.
Madinah, Rasulullah SAW mengutus Hudzaifah bin Yaman. Nah, untuk mencari tahu keadaan musuh. Jadi ketika waktu itu terdesak kaum muslimin terkepung di Madinah, yang diutus oleh Rasulullah itu adalah Hudzaifah bin Yaman, teman-teman, untuk melihat bagaimana sih keadaan musuh. Nah, dengan melakukan penyamaran. Nah, mau kemana? Nah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an berhasil melaksanakan tugasnya tanpa diketahui oleh orang-orang kafir. Nah, berarti penyamarannya berhasil ya. Sehingga kaum muslim bisa memenangkan peperangan Khandaq. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an wafat pada tahun 36 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Semoga Allah meridhoinya. Nah, jadi pemakaman Baqi itu adalah pemakaman tempat sahabat-sahabat mulia Rasulullah dimakamkan, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, pasti penasaran kan apa sih namimah itu? Nah, namimah adalah menceritakan keburukan atau kejelekan seseorang kepada orang lain dengan harapan orang tersebut dijauhi atau dimusuhi. Wah, mengerikan ya. Seandainya kita punya teman yang memiliki sifat namimah, nauzubillah, jadi keburukan kita yang diketahui olehnya itu diceritakan kepada orang lain, sehingga orang lain akan benci terhadap kita. Luar biasa ya, mengerikan ya. Iya. Oke, lanjut. Namimah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW karena menjadikan dua muslim saling bermusuhan. Nauzubillah ya. Oke, lanjut. Nah, coba perhatikan cerita berikut ini. Abdullah dan Ayub, teman karib atau teman yang dekat, teman-teman. Teman karib itu artinya teman dekat. Sejak kecil mereka selalu bersama. Salim tidak suka jika Abdullah dan Ayub berteman. Jadi ada yang iri, teman-teman, nggak suka. Nah, Salim berusaha agar Abdullah dan Ayub bermusuhan dan tidak lagi berteman. Iya. Ini Ayub, ini Ayub. Nah, terus, kira-kira apa yang dilakukan oleh Salim? Salim, teman-teman, melakukan yang namanya namimah. Salim mengatakan kepada Abdullah bahwa Ayub pernah berkata buruk tentang Abdullah. Salim melakukan itu supaya Abdullah marah kepada Ayub. Lalu mereka tidak berteman lagi. Wah, jahat ya teman-teman, gak boleh seperti itu ya. Nah, menurut teman-teman, Salim melakukan hal yang baik atau buruk? Tentu dong, itu adalah perbuatan yang buruk. Ambil. Oke, nah teman-teman, karena Salim telah berbohong, dia berharap agar Abdullah memusuhi Ayub. Nah teman-teman, ingat, namimah itu adalah akhlak atau perbuatan yang tercela. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, sebagai generasi penerus peradaban Islam, sebagai generasi penerus Rasulullah SAW, kita memiliki sifat tersebut. Nauzubillah ya, jangan sampai ya. Oke, nah teman-teman, pastinya kita nggak mau ya teman-teman punya musuh. Karena itu kita tidak boleh membuat orang lain menjadi saling bermusuhan. Karena kita sendiri kalau punya musuh nggak mau ya. Jadi jangan membuat orang lain bermusuhan, teman-teman. Nah, kaum muslimin itu adalah bersaudara. Jadi kita jangan membuat permusuhan di antara teman-teman kita, teman-teman. Oke? Mungkin itu saja cerita Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semua dapat mengamalkannya. Salah dan hilaf dan serta kekurangan yang banyak dari Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.